sama Mas Indra tuh udah bener-bener kolaborasi yang luar biasa banget gitu loh. Tapi kan ada satu hal yang kita juga semua harus hadapin. Salah satunya adalah pengeluaran. It's not easy nowadays. How? Apa ya? Ya menurut gue sih sebenarnya ya berkeluarga, berumah tangga gitu kan, ya memang harus kerjasama sih ya. Gue sama Indra selalu cari, pokoknya yang penting apapun problemnya sekarang selalu cari solusi bareng-bareng gitu, supaya ntar keputusannya jadi keputusan bareng-bareng, bukan cuma keputusan Indra aja sebagai suami atau keputusan gue aja sebagai istri gitu ya. Ini tuh nggak ada, ini tuh Mona tugasnya gede besarin anak, ngurusin keuangan gitu ya, kalau Indra tugasnya nyari duit, tuh nggak ada. Kita tuh bener-bener ngelakuin semuanya bareng-bareng gitu. Oh nih belum lagi nih, oke kita gimana nyelesainnya, sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari bingung nggak tahu gitu, tapi kan kita terus cari solusinya, dan so far sih selalu dapat solusinya ya nak, walaupun kalau gue bilang mudah juga enggak gitu. Jadi tapi so far tuh selalu akan dapat solusinya ketika kita tuh fokus ke ya solusi terhadap apapun masalah kita gitu. Iya, karena kan maksudnya kayak ya kita tuh nggak sendiri lah. Orang selalu menganggap bahwa kayak udahlah, artis kan nggak punya masalah keuangan apa segala macam. No, we're all the same kan? Iya, nggak sama sekali. Justru gue sama Indah tuh sama sebenarnya nak. Kadang-kadang kan istrinya misalnya nih artis gitu ya, terus bulan ini ada kerjaan, bulan depan enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang suaminya misalnya kantoran, dia yang secara reguler tuh penghasilannya tetap gitu. Kalau gue sama Indra tuh kan bisnis ya. Mirip-mirip lah kita gitu, kadang-kadang bulan ini malah harus nombok gitu, terus bulan depan banyak penghasilannya gitu kan. Terus kita tuh sama gitu, urusan keuangan tuh mungkin yang kita nggak mungkin share di Instagram ya, kalau misalnya kita lagi gak duit gitu itu kan nggak di share ya nak, tapi terjadi juga kok di kita gitu. Kadang-kadang kita pakai uang pribadi untuk misalnya bisnis, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi kayak gini ya. Cuma walau bagaimanapun ya kita tetap berusaha yang terbaik lah ya, terus cari solusinya. Kalau sekarang sih lumayan nak, di era teknologi kayak gini banyak banget kemudahan yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya misalnya kita bisa browsing lah gimana sih keuangan buat rumah tangga gitu ya. Terus apa-apa juga udah dimudahkan ya, kayak misalnya apa-apa tinggal pencet ada gitu. Lapar nggak masak, GoFood hadir di rumah. Itu tuh memudahkan, tapi juga godaan tahu. Tiba-tiba kayak ya kan, pencet hadir, pencet ada gitu, cari ada, tiba-tiba pas lagi ada tagihan, oh my god, macam nggak apa-apa ya, cuma 100.000 gitu ya, nggak apa-apa deh cuma 100.000, besok lagi, besok 500 lama-lama nambah terasa. mending 100.000. Kadang-kadang anak-anak tuh kan kayak misalnya lah gitu, boba lah cuma 25.000 gitu kan. Bener. Tapi terus nanti donat, nanti ini, nanti itu. Nah, yang pada saat itu kayak gitu-gitu tuh, I mean for me, gue tuh kayak maksudnya kayak ngomong gitu sama Ernest. Gue sih mungkin kalau di rumah tangga mungkin gue yang lebih keras ya, kayak misalnya giliran anak-anak udah mulai jajannya berlebihan, gue punya tuh kesempatan untuk masukinnya ke kesehatan. Kayak misalnya gitu, kemarin dia udah banyak banget boba-boba lah, apa segala macam. Gue sampai bilang gitu kan, akhirnya gue masukinnya dengan cara, ya ini sih pintar-pintar orang tua kali ya gitu. Jadi kayak kamu tahu kan kalau misalnya kalau terlalu manis, terlalu sering kan juga nggak bagus untuk badan gitu kan. Jadi kayak bolehlah kita minum yang manis-manis apa segala macam, tapi it doesn't mean kita harus membeli itu setiap hari. Di satu sisi bisa masuk dalam kesehatan, tapi di satu sisi juga bisa membantu keuangan kita ya.
Iya banget, banget. Tapi emang iya sekarang kan semuanya serba mudah ya. Tapi itu emang memudahkan banget ya. Ada GoPay, terus Yap. ada GoFood, terus pencet, urusan semuanya beres, semuanya kelar gitu. Nah, cuma memang ya itu di sisi lain lumayan ya nggak kerasa akhirnya jadi bikin boros. Kalau Nak sendiri gimana? Kayak gitu ngatur-ngatur. Apalagi sekarang kan tadi kan Nak udah bilang tiba-tiba ada tak terduga nyangkut di baju, pasti punya budget sendiri ya kan, terus yang tadinya kali udah disusun rapi itu keuangan ya, sekarang mesti menyusun lagi dari awal. Kayak gitu. Oh, Nah kita kan jadi bukan ahli keuangan Nak, cuma kalau tiba-tiba ada masalah-masalah kayak begitu, kalau Nak gimana? ya kayak sekarang nih, nah kan lagi ada di Bajo. Terus udah gitu, waktu awal-awal kita di sini, ya pasti kan kita pengen cobain lah tempat makan yang katanya terkenal, enak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya anak-anakku tuh bisa diajak fleksibel gitu. Kayak segini deh, kayak salah satunya adalah anakku udah pernah naik cruise. Tapi on the way ke Bajo ini, anakku aku kasih kesempatan, bukan kesempatan, aku kasih pengalaman untuk naik ferry. 2 hari Monce, 49 jam kita ada di Di ferry. ferry? Di Wow. ferry. Dan maksudnya karena ya kembali lagi karena anak-anak itu kan ngelihat orang tua ya, jadi gue sama Ernest juga kayak mungkin di awal agak kayak oh kayak begini, gue belum pernah naik ferry sebelumnya gitu, sampai akhirnya kayak karena kita kan pengen bawa mobil kan untuk keselamatan semua juga lah gitu. Kita tidak terlalu bersinggungan sama orang-orang. Kalau pesawat ya kan mungkin ya udahlah, anak-anak juga waktu itu kan belum divaksin gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kita naik ferry. Ternyata alhamdulillah karena kitanya juga tenang-tenang aja, kitanya juga happy-happy aja, anak-anak juga kayak fine-fine aja. Itu satu. Terus yang kedua, begitu kita datang ke Bajo, awal-awalnya kita nyobain restoran ini itu, begitu kita tahu kita lockdown, ya kita jadi orang lokal, kita cari warung, kita cari tempat makanan yang nasi kuning yang cuman 10.000, 15.000 gitu. Dan emang atau kadang-kadang juga nasi telur dadar. Gimana dong? Ya kan gak mungkin gue harus, maksud gue, Nah juga nggak mau maksain, Nah juga bukan tipe yang mau maksain untuk selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Cuman kan ya nggak mau maksa, tapi kalau bisa kenapa tidak. Tapi kali ini karena kita di lockdown dan nggak tahu untuk istilahnya untuk berapa lama nih kita akan kayak gini kan, otomatis kan kita harus jaga-jaga diri gitu kan. So that's what I do. Anyway, itu yang terbaik loh buat anak-anak lo Nak, sebenarnya itu pengalaman yang luar biasa banget, karena kita kan selalu punya harapan-harapan ya, pengennya semua harapan kita sih kejadian ya, cuma kan hidup nggak begitu kan Nak. Sampai kapanpun tuh ya kan hidup tuh selalu aja di luar apa yang udah kita rencanain gitu, dan anak-anak tuh justru anak-anak tuh jadi belajar gitu loh bahwa emang kita mesti fleksibel, kita mesti bisa adaptasi ya nggak sih. Jadi bukan nggak ngasih yang terbaik sih, sebenarnya justru itu bagus banget di satu sisi buat anak-anak, jadi ajang belajarnya mereka juga kan. Aduh, semoga deh Nah tuh bener-bener kayak selama ngejalanin itu tuh kayak ibaratnya kayak apa ya, bener-bener yang I'm trying my best to always look happy. Dan kalau misalnya lagi mulai deg-degan atau segala macam tuh udah mulai kayak suamiku, aku udah harus ngobrol sama kamu nih.